Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dari kelas IKM 4A. Di sini kami akan mempresentasikan materi terkait tentang upaya promosi kesehatan dalam perspektif Islam. Bisa di next. Berikut nama anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Vanisha, yang kedua ada Duyana, ketiga Iza, 4 Rizka, 5 Yasmin, 6 Syafira, 7 Tania, 8 Almira, 9 Tarisa, 10 Andini, 11 Jasmine, dan 12 Fadil. Next. Di sini kami akan menjelaskan terkait tentang ada pengantar terkait tentang upaya promosi kesehatan dalam perspektif Islam yang didukung dengan tinjauan pustaka, pembahasan, dan juga kesimpulan dan saran. Next. Yang pertama, kami akan bahas tentang pendahuluan. Bisa di next. Latar belakang. Dalam Islam, kesehatan sangat dijunjung tinggi, baik kesehatan fisik, kesehatan mental, dan juga kesehatan dalam segi lingkungan. Sumber hukum Islam seperti Al-Quran dan Sunnah Nabi yang menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia juga banyak menerangkan terkait kesehatan. Kesehatan dapat dilakukan melalui upaya promosi kesehatan. Melalui hadis dan bacaan dalam Al-Quran yang berkaitan dengan kesehatan, dapat membantu masyarakat semakin sadar dan akan pentingnya menjaga kesehatan. Dengan cara ini, kita juga turut berkontribusi dalam mensejahterakan seluruh umat manusia melalui cara menjaga kesehatan. Dalam promosi kesehatan, tidak hanya harus mencari ilmu dan pengetahuan sebanyak mungkin, tetapi juga berbagi ilmu sesama manusia demi kelangsungan hidup yang lebih baik. Bisa di next. Rumusan masalah yang akan kami bahas di sini, yang pertama ada apa saja ruang lingkup promosi kesehatan dalam perspektif Islam, yang kedua bagaimana kaitan antara promosi kesehatan dengan perspektif Islam, yang ketiga bagaimana penerapan upaya promosi kesehatan dalam perspektif Islam. Tujuan dari pembuatan materi ini yaitu yang pertama untuk mengetahui penjelasan terkait ruang lingkup promosi kesehatan dalam perspektif Islam, yang kedua untuk mengetahui penjelasan antara promosi kesehatan dengan perspektif Islam, yang ketiga, untuk mengetahui penerapan upaya promosi kesehatan dalam perspektif Islam. Manfaatnya yaitu, manfaat dari penulisan makalah ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan memberikan informasi terkait pentingnya kesehatan dalam Islam. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Next. Nah, pertama di sini ada pengertian sehat menurut WHO. Menurut WHO membuat definisi universal yang menyatakan bahwa pengertian sehat itu merupakan suatu keadaan baik secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial yang merupakan satu kesatuan dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Pada dasarnya di sini, paradigma sehat memiliki tujuan pada pembangunan kesehatan yang sifatnya itu adalah holistik melalui upaya yang lebih difokuskan pada suatu peningkatan, pemeliharaan, dan perlindungan kesehatan, sehingga tidak hanya terfokus pada pemulihan atau penyembuhan orang yang sakit saja. Next. Baik, selanjutnya makna sehat dalam Islam. Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Begitu juga dalam mengatur tatanan kehidupan di bumi guna menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu penunjang kebahagiaan tersebut adalah dengan memiliki tubuh yang sehat, sehingga kita dapat beribadah dengan lebih baik kepada Allah. Islam sangat memperhatikan keberadaan manusia, karena itulah Islam membentangkan konsep yang sangat tegas tentang kehidupan yang sehat kepada manusia. Islam sebagai agama yang sempurna dan lengkap telah menetapkan prinsip-prinsip dalam penjagaan keseimbangan tubuh manusia. Di antaranya, cara Islam dalam menjaga kesehatan ialah menjaga kebersihan dan melaksanakan syariat wudhu dan mandi secara rutin setiap hari bagi setiap muslim. Terdapat pepatah Arab yang mengatakan akal yang waras ada pada badan yang sehat dan badan yang sehat terdapat pada orang yang bermoral akal yang waras. Pepatah di atas menunjukkan bahwa ada korelasi antara sehat secara fisik, psikis, sosial, dan spiritual, di mana setiap unsur dalam diri manusia saling mendukung terbentuknya manusia yang sehat secara utuh.
Islam sangat memperhatikan soal kesehatan dengan cara antara lain mengajak dan menganjurkan untuk menjaga dan mempertahankan kesehatan yang telah dimiliki setiap orang. Anjuran menjaga kesehatan itu bisa dilakukan dengan tindakan preventif dan represif atau penyerapan penyakit atau pengobatan. Secara preventif, perhatian Islam terhadap kesehatan ini bisa dilihat dari anjuran terhadap pemeliharaan kebersihan. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad bersabda, banyak manusia merugi karena dua nikmat, kesehatan dan waktu luang. Berdasarkan hadis di atas, dapat dua kenikmatan yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sering dilupakan, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Jadi untuk yang waktu luang itu sendiri kita harus selalu memanfaatkan dalam hal kebaikan, salah satunya adalah berzikir kepada Allah. Dalam keseharian kita juga seringkali mengucapkan atau mendengar kata sehat walafiat, yang mana Quraisy Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Quran menjelaskan kata afiat dalam bahasa Arab yang diartikan sebagai perlindungan Tuhan untuk hambanya dari segala macam bencana dan tipu daya. Perlindungan itu tentu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang memperhatikan petunjuknya, sehingga kata afiat itu juga bisa bermakna sebagai berfungsinya anggota tubuh manusia sesuai dengan tujuan penciptaannya. Sementara sehat diartikan sebagai keadaan baik bagi segenap anggota badan. Bisa di next. Selanjutnya, promosi kesehatan menurut WHO. Menurut WHO sendiri, promosi kesehatan dapat diartikan sebagai upaya yang ditujukan agar individu dan masyarakat dapat meningkatkan kemampuan dalam mengendalikan faktor kesehatan, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa promosi kesehatan merupakan suatu proses atau upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatannya. Promosi kesehatan juga meliputi upaya perubahan atau perbaikan perilaku yang disertai dengan upaya mempengaruhi lingkungan atau hal lain yang terkait dengan perbaikan perilaku dan kualitas kesehatan. Next. Selanjutnya, untuk promosi kesehatan menurut Islam, promosi kesehatan sendiri merupakan upaya penyelenggaraan kebajikan yang tentu saja sejalan dengan kemuliaan ajaran Islam, karena kesehatan juga merupakan hal yang harus dimiliki oleh umat Islam agar mereka dapat beribadah dengan baik kepada Allah. Hal ini juga sesuai dengan hadis Nabi, yaitu balighu anni walau ayah, yang artinya adalah dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat, dari hadis riwayat Bukhari, di mana promosi kesehatan bukan hanya sekedar pendidikan atau penyuluhan kesehatan saja, tetapi juga merupakan proses pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatannya. Sekaligus juga meliputi upaya perubahan atau perbaikan perilaku yang disertai dengan upaya mempengaruhi lingkungan atau hal lain yang terkait dengan perbaikan perilaku dan kualitas kesehatan. Next. Selanjutnya adalah mengenai pembahasan. Next. Yang pertama yaitu mengenai ruang lingkup promosi kesehatan dengan perspektif Islam. Sehat sendiri dalam bahasa Arab yakni asiha, berarti keadaan yang baik, normal serta terbebas dari penyakit atau kekurangan. Kata asiha sendiri seringkali disandingkan dengan kata al-afiyah yang memiliki bermakna kesesuaian fungsi dengan maksud penciptaan. Contohnya pada bagian tubuh kaki yang digunakan untuk berjalan, Allah bermaksud memberikan kaki kepada manusia yakni untuk menuju ke tempat-tempat yang diridhoinya. Penjabaran ini berbanding lurus dengan arti sehat menurut WHO, yakni keadaan sempurna atas fisik, mental, dan sosial, serta terbebas dari penyakit ataupun kecacatan. Selanjutnya, poin pertama mengenai kebersihan diri dan lingkungan, atau hygiene dan sanitasi. Perhatian terhadap kebersihan ini tidak saja berfokus pada kebersihan diri atau hygiene, namun juga kebersihan lingkungan. Keutamaan kebersihan ini tertuang dalam hadis riwayat Abu Hurairah berikut. Bersihkanlah segala semampu kamu, sesungguhnya Allah Ta'ala membangun Islam itu atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Berkaitan dengan kebersihan, Islam juga mensyariatkan bersuci sebelum melakukan suatu ibadah untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan toharoh ini bertujuan untuk mensucikan diri maupun benda lain dari hadas kecil maupun hadas besar. Selain itu, dalam kebersihan lingkungan terdapat anjuran dalam menjaga sumber air,
menjaga kebersihan tempat yang ramai dikunjungi, larangan meludah sembarangan. Anjuran-anjuran dalam upaya penyehatan lingkungan ini diharapkan membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi atas diri dan lingkungannya, sehingga derajat kesehatan masyarakat terus meningkat dan kejadian penularan penyakit terus menurun. Baik, maaf, bisa kembali di slide sebelumnya? Mungkin bisa kembali di slide sebelumnya. Nah, baik, yang kedua, ruang lingkup. Yang kedua ada gizi dan pola hidup, di mana aktivitas manusia sehari-hari sangat dipengaruhi oleh kondisi stamina dan kebugaran jasmani mereka. Dalam memenuhi kebutuhan energi, makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia setiap harinya juga tidak luput dari perhatian Islam. Islam mengatur ketat mengenai pemilihan makanan yang baik dan halal untuk dikonsumsi setiap muslim. Berikut merupakan beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang membahas hal di atas. Yang pertama atau salah satunya, dan makanlah dari yang diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Makanan halal dan baik di atas dimaksudkan berdasarkan khasiat dan juga manfaatnya bagi tubuh. Sebab bisa saja sebuah makanan halal akan tetapi tidak bermanfaat bagus bagi kebutuhan nutrisi seseorang. Hal ini mengisyaratkan kepada setiap muslim untuk memahami ilmu gizi dan menjaga kualitas makanan mereka. Pola konsumsi yang sudah diatur sedemikian rupa, selanjutnya disempurnakan dengan adanya pola hidup seimbang melalui aktivitas positif dan produktif. Di antaranya adalah dengan menjaga pola tidur yang seimbang sebagai sarana istirahat, melakukan aktivitas fisik dengan menggerakkan tubuh sebagai sarana melatih tubuh agar sehat dan kuat. Hal yang tak kalah penting lainnya setelah melakukan anjuran-anjuran dalam menjaga kesehatan dan menghindari penyakit, yakni berupaya melakukan penyembuhan apabila terjangkit suatu penyakit dan menjauhkan diri dari suatu sumber penyakit sebagai ikhtiar. Upaya mencari penyembuhan harus dipastikan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran maupun hadis, serta tidak mengenyampingkan doa dalam setiap usaha yang dilakukan. Baik, demikian bisa dilanjutkan oleh Selanjutnya yaitu kaitan antara promosi kesehatan dengan perspektif Islam. Islam selalu mendorong umatnya untuk berpikir dan menggali ilmu pengetahuan, agar manusia dapat membedakan mana yang benar dan salah. Kesehatan merupakan salah satu bidang ilmu pengetahuan yang merupakan ilmu Allah. Dapat diketahui bahwa dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang membahas tentang kesehatan, baik dari segi kesehatan makanan, mental, kesehatan ibu dan anak, fisik, rohani, lingkungan, dan tata cara hidup yang baik lagi sehat. Oleh sebab itu, diperlukan salah satu upaya promosi kesehatan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat Muslim. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam, maka memerlukan pendidikan kesehatan atau salah satu upaya bidang kesehatan berupa promosi kesehatan. Promosi kesehatan merupakan satu seruan untuk melakukan kebaikan, karena kesehatan juga merupakan hal dasar yang harus dimiliki seseorang agar bisa melakukan ibadah kepada Allah dengan baik. Hakikatnya, promosi kesehatan adalah upaya intervensi untuk mengubah perilaku masyarakat melalui pendidikan dan pengetahuan. Salah satu metode promosi kesehatan dalam Islam adalah penyampaian ajakan hidup sehat melalui dakwah yang dilakukan oleh para mubalik. Hal ini sesuai dengan firman Allah yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 104 yang memiliki arti, hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyeru kepada ma'ruf, dan mencegah dari mungkar. Maka itulah orang-orang yang beruntung. Media yang dapat digunakan untuk promosi kesehatan adalah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Saat ini, media yang mudah diakses adalah era digital, misalnya dengan media sosial, siaran radio, dan meeting lainnya. Selanjutnya adalah strategi global promosi kesehatan menurut WHO ialah ada 3, advokasi
advokasi, dukungan sosial, dan juga pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, advokasi adalah pendekatan kepada para pembuat keputusan agar memberikan kebijakan untuk membantu serta mendukung program yang akan dilaksanakan. Advokasi dalam Islam adalah perwujudan kepedulian seseorang atau orang banyak untuk bergerak seperti melalui gerakan sosial jika melihat suatu ketidakadilan di dunia ini. Misalnya aja ada komunitas masyarakat peduli AIDS yang dimana kelompok ini melakukan kegiatan untuk mencegah dan menanggulangi AIDS. Dengan adanya kegiatan tersebut dapat memberikan dampak terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para birokrat di bidang kesehatan dan juga para pejabat lain untuk lebih peduli akan HIV dan juga AIDS. Yang kedua adalah dukungan sosial, yaitu suatu kegiatan untuk mencari dukungan melalui tokoh masyarakat dengan mensosialisasikan program kesehatan ke masyarakat agar bisa berpartisipasi. Sama halnya dengan Islam, yaitu adanya zakat, wakaf, dan juga sedekah, dan termasuk konsep utama Islam untuk menjadi pendukung keberlangsungan intervensi kesehatan masyarakat. Lalu yang ketiga adanya pemberdayaan masyarakat, yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatannya, agar masyarakat mampu memelihara dan juga meningkatkan kesehatannya mereka. Islam mendorong pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan berpegang pada 3 prinsip utama, yaitu ukhuwah, prinsip ta'awun, dan prinsip kesamaan derajat. Pertama, ukhuwah itu adalah prinsip yang menegaskan bahwa tiap-tiap muslim saling bersaudara, walaupun tidak ada ikatan darah antara mereka. Sebab rasa persaudaraan itu menjamin adanya rasa empati dan saling merekatkan satu sama lain. Yang kedua adalah prinsip ta'awun, yaitu mendorong manusia untuk saling tolong-menolong sesama. Prinsip ta'awun ini prinsip utama dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, karena program pemberdayaan masyarakat itu adalah upaya untuk saling tolong-menolong satu sama lain dalam membutuhkan bantuan dan juga bimbingan. Yang ketiga adalah prinsip persamaan derajat antar manusia. Jadi diharapkan tidak saling merendahkan dan saling mendukung, karena manusia dalam makhluk sosial saling membutuhkan satu sama lain. Bisa di next. Selanjutnya adalah penerapan upaya promosi kesehatan dalam perspektif Islam. Nah, jadi yang pertama ini dalam hal promosi kesehatan sendiri itu ada edukasi PHBS dalam pencegahan COVID-19 terhadap anak-anak di panti asuhan. Nah, sebelumnya telah dijelaskan pada surat Asy-Syura ayat 30 yang menyatakan bahwa dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Nah, dalam ayat ini tuh dijelaskan bahwa manusia juga berperan dalam munculnya sebuah penyakit di dalam tubuhnya sendiri. Hal tersebut disebabkan karena adanya kurang pengetahuan dan juga keterampilan dalam menerapkan pola hidup bersih dan juga sehat dalam lingkungan sehari-harinya. Bisa dilihat di dalam PPT bahwa hasil dari kegiatan edukasi ini terjadi peningkatan pengetahuan anak-anak panti sebesar 12,01% yang sebelumnya sebelum dilakukan kegiatan edukasi ini persentasenya sebesar 74,48% dan berubah menjadi 86,48% setelah kegiatan edukasi tersebut dilaksanakan. Nah, selain itu, kegiatan edukasi PHBS ini sekaligus mengingatkan kita kepada Rasulullah bahwa menerapkan pola hidup bersih dan sehat ini sering dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu seperti menjaga kebersihan, mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun, menjaga kesehatan lingkungan, dan juga sebagainya. Nah, semua pola hidup sehat ini pun tercantum dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 7 yang berbunyi, "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah secukupnya dan jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak suka orang yang berlebihan." Nah, pada ayat tersebut mengandung makna sekaligus perintah untuk menjalani pola hidup sehat dengan melakukan kegiatan yang mendatangkan kebaikan dan menghindari kegiatan-kegiatan yang mendatangkan keburukan dan juga kemaslahatan. Baik, selanjutnya terdapat contoh promosi kesehatan ini dalam advokasi kebijakan hukum mengenai penanganan dalam masalah kesehatan. Jadi ini advokasi ini dalam kebijakan hukum tentang masalah kesehatan dan kehidupan sehari-hari ini bisa dikatakan seperti saat mengonsumsi
Kan kita dilarang untuk mengonsumsi bangkai babi serta daerahnya. Tercantum juga dalam surat Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut itu digunakan sebagai pedoman hukum pada majelis ulama Indonesia dalam membuat kebijakan segala bentuk makanan. Dikarenakan jika dilihat dari sisi kesehatan, maka akan memperburuk badan, seperti darah hewan babi dan darah hewan-hewan haram lainnya. Dari darah hewan babi ini yang digunakan sebagai olahan makanan memiliki banyak penyakit yang mengalir sehingga dapat mempengaruhi kesehatan dari manusia. Dengan adanya hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia ini memberikan label haram dan juga halal pada makanan maupun minuman yang beredar di Indonesia, dan hal tersebut menjadi salah satu advokasi yang harus dijalankan oleh seluruh umat beragama Islam di Indonesia. Baik, selanjutnya. Boleh di next. Setelah kami lakukan, maka didapat kesimpulan bahwa Islam selalu mendorong umatnya untuk berpikir dan menggali ilmu pengetahuan agar manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kesehatan merupakan salah satu bidang ilmu pengetahuan yang merupakan ilmu Allah. Kesehatan sebagai kebutuhan dan juga hak setiap manusia menjadi aspek penting dalam nilai-nilai keislaman. Banyak anjuran dalam Islam mulai dari bersuci, membersihkan diri, berwudu, pemilihan konsumsi yang halal dan baik, hingga larangan membuat kerusakan di muka bumi yang menjadi beberapa bukti bahwa Islam sangat menjunjung tinggi promosi kesehatan. Hakikatnya, promosi kesehatan adalah upaya intervensi untuk mengubah perilaku masyarakat melalui pendidikan dan pengetahuan. Salah satu metode promosi kesehatan dalam Islam adalah penyampaian ajakan hidup sehat melalui dakwah yang dilakukan oleh para mubalik. Semua hal yang berkaitan dengan upaya promosi kesehatan telah diatur dalam Islam, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Seperti contohnya, anjuran untuk menerapkan hygiene dan sanitasi, serta anjuran untuk memperhatikan gizi dan pola hidup. Lalu juga di dalam salah satu strategi promosi kesehatan pun Islam mendorong pelaksanaannya dengan berpegang pada 3 prinsip utama, yaitu ukhuwah atau persaudaraan, prinsip ta'awun atau tolong-menolong, dan prinsip persamaan derajat. Seluruhnya telah diatur dalam Al-Quran dan hadis sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab-bab yang telah kami sampaikan tadi. Bisa di next. Selanjutnya ada saran, sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat yang beriman dan bertakwa, menjalankan upaya promosi kesehatan dengan metode keislaman seperti berdakwah, patut diimplementasikan ke masyarakat, khususnya bagi kaum muslim. Upaya promosi kesehatan yang dilakukan nanti diharapkan dapat menambah wawasan baru bagi masyarakat dan dapat menanamkan kepada masyarakat bahwa Islam telah mengatur seluruh kehidupan manusia termasuk kesehatan. Metode yang dipakai pun bisa beragam. Promosi kesehatan ini tidak melulu tentang mengadakan sebuah perkumpulan lalu lantas memberi penyuluhan kesehatan. Mahasiswa sebagai agen of change yang mampu mengikuti perkembangan zaman dapat membuat inovasi baru dalam strategi promosi kesehatan, seperti melalui media sosial, aplikasi, dan platform digital lainnya. Bisa di next. Baik, berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam menyusun makalah dan PowerPoint ini. Bisa di next. Ya, baik, saya mewakili kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.